pengen ya cepat dan mudah gitu. Iya Nah, betul jadi sih tidak Pak ya, menyulitkan benar-benar. orang yang pengen berniat baik, intinya Nah, iya seperti itu. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di podcast Tikes Salsabila Serang. Nah, senang sekali saya Pratiwi dapat menyapa Sobat Banten semuanya. Nah, di sini saya ditemani oleh Bapak Yusron Syah. Ya Pak, betul ya Pak? Ya, betul. Selamat bergabung di podcast Tikes Salsabila ya Pak. Terima kasih Bu Tiwi. Nah, Pak Yusron Syah ini salah satu dosen Tikes Salsabila. Nah, beliau juga diamanatkan untuk tahun ini yaitu ketua dari penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Betul. Di Tikes Salsabila untuk tahun 2021-2022. Betul sekali. Ya. Sesuai dengan tema kita kali ini ya Pak ya nih. Ya. Kita ngobrol santai aja ya Pak. Iya, betul. Sesuai dengan tema kita kali ini yaitu kita ingin membahas nih Pak tentang penerimaan mahasiswa baru di Tikes Salsabila Serang ini. Iya. Nah, mumpung ada ketuanya langsung nih, saya ingin berbincang-bincang santai biar adik-adik mungkin atau sobat-sobat Banten di rumah juga tahu tentang Tikes Salsabila, betul ya Pak? Iya. Nah, di sini Pak Yusron Syah bisa jelaskan sedikit tentang mungkin gambaran biar warga Banten semua tahu nih apa itu tentang Tikes Salsabila seperti itu, biar ada gambaran. Jadi ketika mau masuk perkuliahan, Tikes Salsabila misalkan gambarnya seperti itu. Bisa dijelaskan nggak Pak? Sedikit mungkin ya 5 menit atau 10 menit nggak apa-apa Pak. Iya. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Pratiwi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Banten ya dimanapun berada. Senang sekali rasanya saya Apoteker Yusron Syah, salah satu dosen di Tikes Salsabila Serang dan juga diamanahkan sebagai Ketua PMB di periode ini, menyapa Sobat Banten semua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kita ini kan sedang pandemi ya, Bu Tiwi ya. Betul. Dan sebelum pandemi pun memang tenaga kesehatan itu merupakan garda terdepan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oh pasti. Dan itu sangat-sangat kita rasakan saat pandemi sejak mungkin hampir 2 tahun ini. Iya, mau ulang tahun ya Pak ya? Iya, mau ulang tahun. Coronanya mau ulang tahun ini. Ulang tahun. Nah, sehingga ini membuat negara kita ini betul-betul membutuhkan tenaga kesehatan yang handal. Iya betul. Nah, untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang handal ini diperlukan bibit-bibit atau calon-calon tenaga kesehatan yang memang profesional di bidangnya. Nah, Tikes Salsabila mencoba untuk memfasilitasi itu semua. Di mana di Tikes Salsabila ini yang memang kita berada pada lingkungan LL Dikti wilayah 4 yaitu di Jawa Barat Banten dan sudah terakreditasi tentunya dan sudah berdiri sejak lama. Di mana dimulai oleh Akademi Kebidanan yang pasti Sobat Banten sudah pada kenal ya, Akbid Salsabila. Nah, sekarang sudah naik levelnya menjadi Tikes Salsabila Serang. Wah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang Tikes Salsabila Serang ini betul-betul kita menyesuaikan dan concern di bidang kesehatan karena memang sampai kapanpun juga, apalagi kita belajar dari pandemi ini, tenaga kesehatan yang profesional itu sangat dibutuhkan oleh negara kita tentunya. Betul sekali, disitulah Bu Tiwi, kami dari tim PMB betul-betul menyarankan dan mengajak ya. Makanya tema kita adalah come on and join with us gitu ya. Nah, supaya kita bisa sama-sama berkontribusi untuk negara kita di bidang kesehatan. Nah, sehingga di kita untuk penerimaan mahasiswa baru di periode kali ini itu yang kita angkat. Ayo kita sama-sama berkontribusi bagi negara kita yang tercinta dengan menjadikan anak-anak didik kita itu menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Wah, betul. Tepuk tangan dong. Aduh, ya ampun saya sampai merinding. Tepuk tangan ya. Nah, itu kan tadi gambaran sekilas ya Pak ya tentang Tikes Salsabila. Mungkin juga warga Banten atau warga yang di luar Banten nih pada nanya Pak, siapa aja sih yang bisa masuk? Maksudnya mungkin dari jurusan apa aja yang bisa masuk di Tikes Salsabila? IPS, kan SMA tuh kadang ada IPS, agama gitu kan Pak. Itu maksudnya murid-murid yang jurusan apa aja yang bisa masuk ke Tikes Salsabila gitu? Iya, mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun memang
jurusan kesehatan itu biasanya didominasi oleh bagian-bagian yang eksak atau IPA. Iya, betul. Tapi setelah kita lihat dari capaian lulusan, kemudian target lulusan, dan juga ada respon dari stakeholder yang menggunakan lulusan, itu ternyata tidak menentukan 100% lulusan kita itu akan dipakai kalau memang dia berasal dari SMA yang eksak ataupun misalnya IPA lah, katakan seperti itu. Betul. Sehingga kita di Stikes Salsabila Serang mencoba untuk mencoba untuk istilahnya ya membuka peluang untuk berkontribusi mencerdaskan anak bangsa. Nah, sehingga siapa saja yang bisa masuk ke Stikes Salsabila Serang ini tentunya kita menerima baik itu dari SMA, SMK atau MA yang sederajat, baik itu dari berbagai jurusan yang nantinya tetap kita lakukan testing ya. Jadi kita lakukan seleksi yang ketat, bisa di mana ada ujian tertulis, ada juga tes kesehatan, dan di akhir kita lakukan tes wawancara. Memang tes wawancara saat ini masih belum kita wajibkan, tetapi kita ingin meyakinkan calon mahasiswa tersebut untuk betul-betul fokus dan concern di bidang yang telah dia pilih, supaya nanti yang bersangkutan dan juga orang tuanya itu betul-betul mendapatkan istilahnya ya kebanggaan, dan juga betul-betul pilihan mereka itu adalah pilihan yang tepat. Nah, jadi insya Allah siapa saja yang bisa bergabung di Stikes Salsabila Serang, sekali lagi kami sampaikan semua anak-anak ataupun semua jurusan silakan saja mendaftar, nanti ikuti seleksinya, dan insya Allah semoga ada jalan yang terbaik untuk adik-adik semua. Amin ya Allah. Semoga setelah kita menjelaskan ini jadi ada gambaran gitu Pak, betul. buat adik-adik yang masih bingung kan. Nah Pak, kan setelah kita udah tahu nih di Stikes Salsabila boleh nih siapa aja, maksudnya bukan siapa saja, mungkin lulusan SMA, MA atau sederajat gitu kan, itu boleh masuk dengan lolos tes. Lolos tes. Nah, itu setelah misalnya nih mau masuk nih ya Pak, itu persyaratan yang dibutuhkan apa saja gitu Pak? Biar ada gambaran juga Pak, biar sekalian kita ngobrolnya gitu kan. Betul Bu Tiwi. Ya, jadi di sini Sobat Banten perlu kami jelaskan. Untuk PMB di Stikes Salsabila Serang itu punya filosofi dan moto 2. Fast and easy. Widih, jadi keren. kita dalam rangka untuk niat mencerdaskan anak bangsa itu betul-betul kita pengen ya cepat dan mudah gitu. Jadi tidak menyulitkan orang yang pengen berniat baik, intinya seperti itu. Nah, ketika ada fast and easy itu, kalau ditanya masalah persyaratan pendaftaran, kita cukup dengan 5 syarat nih ya. Yang pertama, warga Banten atau jadi di luar Banten Pak penasaran nih Pak. Judulnya adalah 5 in 5, 5 dalam 5. Apa saja itu? Yang pertama adalah dia lulusan SMA atau SMK atau sederajat lah, untuk semua jurusan yang tadi telah disampaikan. Silakan untuk mencoba mendaftar ya. Yang kedua adalah dia sudah tes kesehatan dan lulus tes kesehatan. Kemudian yang ketiga mengikuti ujian masuk tes tulis. Nah, yang tadi dijelasin ya Pak ya. Itu pengetahuan dasar, dan nanti kan ketika itu nanti di lapangan Pak ya pasti ada bimbingan dari kampus kan. Kalau misalnya dia dari IPS ternyata begitu diterima misalnya di kebidanan atau farmasi, ya jelas ada semacam bimbingan dulu lah. Atau di kampus-kampus lain biasanya disebut matrikulasi atau apa sejenisnya. Nah, itu insya Allah masih bisa. Nah, dan bahkan kita udah punya lulusan-lulusan mungkin yang sebelum-sebelumnya itu yang dari non eksak pun dapat berkontribusi menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional. Betul sih. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentu yang membayar biaya registrasi, yang saya bisa sampaikan setelah kita bisa cross check di beberapa kampus-kampus gitu ya. Insya Allah di Stikes Salsabila Serang ini biayanya terjangkau sekali. Dan bisa diangsur sampai 4 kali. Wah, ini kan luar biasa ya. Jadi karena prinsip di Stikes Salsabila Serang adalah kita tidak akan pernah menyulitkan orang yang ingin berniat baik, satu. Yang kedua, kita tidak akan pernah mengeluarkan mahasiswa kalau dia ada kendala keuangan, tapi kita juga tidak akan melepaskan mahasiswa yang memang dia punya kewajiban. Jadi kita sama-sama win-win solution gitu. Kita fasilitasi calon-calon mahasiswa yang ingin menjadi tenaga profesional, tetapi ya tentu kewajibannya harus dilaksanakan, walaupun harus kita siapkan opsi-opsi kemudahan, yaitu diantaranya ada 4 kali biaya atau angsuran. Silahkan cek di website PMB ya, pmb.stikessalsabila.ac.id. Nah, itu nanti ada ya. Silahkan saja dicek. Jadi sekaligus ya Bu Tiwi ya, kami sampaikan bahwasanya kepada Sobat Banten, adik-adik juga, silakan follow media sosial dari Stikes Salsabila Serang.
Kenapa saya bilang harus follow? Karena Banyak kita di sana tuh banyak informasi tentang kesehatan. Betul. Apalagi semenjak pandemi ini, ya. Follower kita udah cukup lumayan banyak. Iya. Jadi yang kita share itu adalah ya tentang kesehatan, Betul. tentang pola hidup sehat, iya. perilaku hidup bersih dan sehat, Boleh ya. dan lain-lain. Iya. Nah, itu silahkan follow. Di IG-nya ada ya, Betul. _Salsabila Serang. Di Facebook-nya _Salsabila Serang. Di channel YouTube-nya juga ada, termasuk podcast ini. Iya, betul. Nah, itu nanti silakan di follow ya. Kemudian yang kelima adalah memenuhi kelengkapan persyaratan yang dilengkapi. Nah, cukup 5 aja tadi tuh. Lulus SMA, tes kesehatan, tes tulis, biaya registrasi, dan melengkapi persyaratan. Apa saja persyaratan yang terakhir ini? Ini adalah administrasi biasa. Yang satu adalah ijazah legalisir. Iya. Kedua, transkrip nilai legalisir. Betul. Ketiga, KTP. 4, kartu keluarga. Yang kelima, foto. Jadi 5 in 5. Hanya 5 dalam 5. Ya, Dan jadi tadi udah bisa masuk dan ikut tes. Sangat mudah sekali. Mudah banget, apalagi sekarang online ya Pak ya. Wah, pendaftarannya pun bisa 2, Bu Tiwi. Wah, luar biasa. Bisa online hanya dengan bermodalkan gadget. Iya, betul. Anda sudah bisa melakukan tes tulis gitu. Jadi ya. di rumah aja nih Di Pak rumah ya. aja gitu. Terus ya. kita bisa ya sambil misalkan nonton TV lah boleh Nah, gitu kan. bisa atau bisa datang langsung ke kampus, itu juga akan dilayani. Jadi baik online ataupun offline, kami insya Allah akan mewujudkan niat baik adik-adik untuk menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Jadi benar-benar kayak kita tuh melayani banget gitu Pak. Betul, Sampai betul. sedetail itu, sampai online-nya pun ada. Nanti di bawah ya kita taruh untuk semua media sosial stiker Salsabila ya Pak ya. Iya. Nah, udah mungkin udah ada gambaran nih Pak, adik-adik atau sobat Banten di rumah tuh udah ada gambaran, oh stiker Salsabila ada ini nih. Pasti udah ada, coba deh gitu kan. Ya semua, maksudnya kayak dulu aja Pak, saya nih ya, pas waktu lulus SMA itu pasti pernah merasakan bingung-bingung mau masuk kuliah. Iya. Kalau sekarang kan enak ada media sosial jadi bisa nanya-nanya langsung. Nah, pas setelah dari tadi tuh kita udah ngobrol kan tentang pengenalan stiker Salsabila, terus apa aja persyaratannya. Nah, di stiker Salsabila kan ada beberapa jurusan tuh Pak. Iya. Nah, salah satunya itu kan ada farmasi, ya kan. Mungkin masih banyak nih Pak orang, maksudnya adik-adik atau sobat Banten atau mungkin orang tuanya yang masih belum tahu farmasi itu apa sih. Maksudnya nanti kalau ketika kita sudah kuliah farmasi itu akan jadi apa gitu nantinya. Iya. Baik, ini saya bisa general saja ya Bu Tiwi. Jadi di stiker Salsabila Serang itu kita ada 5 jurusan ya. Jadi ada S1 farmasi, S1 kebidanan, D3 kebidanan, profesi kebidanan, dan D4 K3. Iya, betul. Nah, kelima-limanya ini prospek kerjanya besar sekali. Karena kita tahu untuk di farmasi misalnya seperti itu ya. Di farmasi itu kan ada manajerial dan ada fungsionalnya. Jadi untuk rumah sakit dan semua fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, apotek gitu ya, klinik, itu semuanya pasti ada penanggung jawab di masalah obat-obatan. Nah, baik di proses penyimpanan pengadaan sampai ke arah pelayanan informasi obat kepada pasiennya. Nah, itu pasti membutuhkan seseorang yang punya legalitas di sana. Siapa saja legalitasnya, yaitu seorang sarjana farmasi atau D3 farmasi atau nanti apoteker. Jadi kalau saran saya segera bergabung di S1 farmasi misalnya seperti itu ya, yang memang fokus di obat-obatan, itu nanti bisa lanjut ke apoteker dan dia punya kewenangan penuh terhadap pengelolaan obat-obatan dan pelayanan obat-obatan. Itu di S1 farmasi. D3 farmasi juga sama. D3 farmasi itu kan siap kerja. Dan di mana juga kurikulumnya lebih besar, lebih banyak prakteknya. Jadi dia bisa membantu mungkin dokter spesialis gitu ya, ataupun bidan yang seniornya untuk melakukan persalinan pada saat di klinik ataupun di praktek bidan mandiri. Atau dia bisa lanjut ke S1 farmasi. Atau S1 kebidanan. Nah, di mana di S1 kebidanan ini kan alih jenjang. Nah, iya tuh Pak. Jadi dari D3 bisa ke S1 kebidanan. Iya, betul. Ada gitu. S1 kebidanan, ada D3 kebidanan. Nah, seperti itu. Mungkin lebih apa sih? Kita tuh banyaknya kalau misalnya kesehatan itu bisa langsung kerja gitu. Nah, jadi gimana tuh, Pak? Sobat Banten, khusus bidan ini ya, saya betul-betul merekomendasikan bagi anak atau putra-putri Bapak Ibu ya yang ingin memang anaknya itu sebagai bidan ya, dengan prospek kerjanya yang sangat luas. Kita sudah tahu ya, baik di semua sarana kesehatan pasti butuh bidan gitu kan, dan apalagi tingkat kehamilan, kemudian di Indonesia juga kan pasti membutuhkan lah profesi bidan ini. Itu sudah tidak dilakukan lagi. Kita di stiker Salsabila Serang ini sudah memfasilitasi baik dari jenjang D3-nya yang pengen langsung kerja
Nah ya kan. Kemudian kalau bagi yang ingin menjadi profesi seorang bidan pun kita sudah fasilitasi. Dari D3 dia bisa lanjut ke S1 kebidanan. Dari S1 kebidanan dia bisa lanjut profesi kebidanan dan bisa buka praktek mandiri. Nah ini jadi tidak perlu lagi mencari, aduh habis D3 saya lanjut kemana lagi ya? Bener. Habis S1 saya lanjut kemana lagi ya? Cukup di satu atap Stikes Salsabila Serang, adik-adik udah bisa melanjutkan sampai ke profesi kebidanan. Nah seperti itu. Nah itu hanya sekelumit ya contoh yang bisa saya berikan. Intinya adalah di Stikes Salsabila Serang, Bu Tiwi, ini betul-betul memfasilitasi niat baik putra putri bapak ibu yang ingin menjadi tenaga kesehatan profesional, baik itu dari sarjana farmasinya, baik itu dari kebidanannya, baik itu dari K3-nya. Nah, jadi insya Allah di Stikes Salsabila Serang kita siap untuk membantu mewujudkan cita-cita dari putra-putri bapak ibu semua. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Pak. Aduh, saya sampai terkesima Alhamdulillah. gitu lihatnya ya. Jadi kita udah tahu nih di Stikes Salsabila itu ada farmasi, ada S1 kebidanan, D3 kebidanan, ada K3, ada profesi kebidanan. Terus satu lagi ada udah ya Pak, 5 ya? K3 ya, oh, ya, sama K3, D4 ya, K3. Itu D4 dibutuhkan K3. juga di perkantoran-kantoran karena kan syarat-syarat untuk legalitas ataupun mungkin akreditasi beberapa perusahaan besar itu wajib ada K3-nya. Dan di mana bisa kuliahnya? Salah satunya Stikes Salsabila Serang. Iya. Nanti jadi kalau misalkan udah panjang nih Pak, kita udah panjang kali lebar kan ngomong. Nanti di bawah nanti kita pasang nih semua semua deskripsi. Pokoknya di situ ada semua media sosial Stikes Salsabila. Jadi kalau adik-adik yang mau misalkan nanya langsung nih Pak, masih penasaran sama lebih dalam lagi kan tentang Stikes Salsabila, bisa langsung ditanyakan ke kita. Maksudnya bisa lewat media sosial sekarang kan ada. Terus bisa juga kunjungi web Stikes Salsabila. Jadi websitenya ada 2, bisa di Stikes Salsabila. Iya, ada stikessalsabila.ac.id. Ada juga di pmb.stikessalsabila.ac.id atau bisa juga datang langsung ke kampus. Ya, kampusnya itu di Jalan Raya Serang Pandeglang nomor 33 Pal 6 Kemanisan Curug Kota Serang Banten. Kota persenya nanti akan kita tulis tapi di caption. Tapi tetap ya Pak menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tentu ya. Jadi 3M itu udah wajib ya. Bahkan di kita sampai 5M ya. 5M kita 5M. Karena corona ini benar-benar ya Pak ya. Iya, kita harus menjaga lah. Tapi kita berdua di sini udah cek kan Pak ya tadi. Makanya kita bisa buka masker. Kita udah pakai masker tadi, kemudian kita juga udah dites gitu ya. Alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah. Tapi tetap habis ini kita tetap protokol lagi ya. Ini saya udah bawa masker. Betul, saya juga udah bawa. Nah, kayaknya kita udah lama nih Pak yang ngobrol dari tadi. Udah lumayan ya. Lumayan. Kayaknya udah mau sampai di penghujung kita berbincang nih Pak untuk berbincang santai saat pada hari ini. Mungkin nanti ada perbincangan di lain hari ya Pak ya. Insya Allah nanti kita ada ya. Oh ada lagi ya Pak ya. Ada beberapa podcast ke depan itu juga masuk dalam program kita di PMB. Iya betul. Insya Allah. Nah mungkin dari Pak Yusra nih kan mau di akhir ujung acara nih ada yang mau disampaikan untuk warga Banten dan sekitarnya. Oke, terima kasih Bu Tiwi. Ya, jadi warga Banten dan juga sobat Banten, take home message ataupun closing statement dari saya jelas seperti yang di awal tadi, niat baik kita adalah untuk membantu putra-putri Bapak Ibu berkontribusi bagi negaranya, negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia dalam bidang kesehatan. Kita akan memfasilitasi calon-calon mahasiswa nanti dan calon-calon tenaga kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan yang handal dan profesional di bidangnya. Terakhir dari saya juga, kami ini membuat beberapa gelombang penerimaan karena kan yang datang baik itu lewat pendaftaran online ataupun offline ini tiap hari jumlahnya semakin bertambah sehingga kita membuat sampai 4 gelombang. Nah, jadi saya mengajak untuk sobat Banten bagi yang ingin bergabung secepatnya lah merealisasikan niat baiknya karena kita gelombang 1 ini akan kita tutup sampai Maret 2021. Sebentar lagi dong Sebentar Pak. lagi. Ini udah masuk Maret ya. Sayang masalahnya kan karena biaya antar gelombang ini berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan biaya yang tadinya sudah terjangkau, lebih terjangkau lagi, itu segera lakukan pendaftaran di gelombang pertama sampai Maret 2021. Wah, Tapi ketika nanti misalnya Pak saya pengen nyoba di kampus lain atau di negeri dulu, itu silakan saja. Kita sampai ada gelombang 4. Gelombang 2 itu April sampai Mei 2021.
Gelombang 3 itu Juni sampai Juli 2021 dan gelombang terakhir Agustus sampai September 2021. Tapi sayang Seperti banget itu. ya Pak kalau dilewatin Sayang gelombang tentunya. pertamanya. Sayang itu biayanya juga waduh Beda sangat banget ya, Pak? terjangkau ya. Iya, beda sama apalagi yang- dengan adanya asrama ya itu luar biasa. Luar biasa Luar banget biasa. ya, Kita Pak. di sini juga ada asrama. Jadi mahasiswa itu terpantau. Jadi Oh iya menjadi tuh, tenaga bener. kesehatan itu tidak hanya yang smart di IQ tetapi dia juga bagus di perilaku. Attitude ya Pak ya, Attitude-nya. betul. Iya. Oke, ada lagi Pak? Itu dulu saja untuk podcast pertama ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan kolaborasi dengan beberapa pihak. Ya, nanti deh tunggu saja Nanti. tanggal mainnya. Jangan dibilang. Oke Pak, jangan dibilangin dulu. Iya, iya, Nanti iya. nggak jadi penasaran. Iya betul Biar betul. kita ada warnanya gitu Pak. Iya Terus, betul. warga atau sobat Banten ya kita Iya. manggilnya, Sobat untuk teman-teman dari Banten. sobat Banten jadi tahu gitu. Oh, Salsabila ada podcast. Iya. Jadi biar ditunggu-tunggu gitu Pak. Iya, nanti bisa tahu kita ke depan bisa undang-undang narasumber yang memang sudah terkenal ataupun apapun ya tetap dengan protokol kesehatan tentunya. Betul. Insya Allah. Amin. Oke, sobat Banten, mungkin podcast kita berdua ya Pak ya. Untuk hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya kita berdua di sini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.